Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang sudah like dan subscribe saya doakan masuk surga, dan bisa membahagiakan orang tua. Banyak orang merasa terjebak dalam kemiskinan meskipun sudah berusaha keras. Mereka bekerja siang malam, namun rezeki tetap terasa sempit dan hidup tak kunjung berubah. Mungkin kita sering bertanya-tanya, mengapa beberapa orang bisa berhasil meskipun menghadapi tantangan serupa? Seringkali, kita lupa bahwa selain usaha, ada hal-hal lain yang turut mempengaruhi keberhasilan kita. Ada prinsip-prinsip kehidupan yang jika diterapkan dengan benar, dapat membuka pintu rezeki yang lebih luas. Banyak orang besar, seperti Sunan Kalijaga, telah memberikan petunjuk hidup yang mengarah pada kebahagiaan dan keberlimpahan. Berikut ini 10 pesan Sunan Kalijaga jika tidak ingin hidup miskin, menurut pengetahuan yang Islami. Pertama, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini menegaskan bahwa syukur adalah kunci pembuka pintu rezeki dan keberkahan hidup. Rasa syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan, seperti berbagi kepada sesama, memanfaatkan nikmat untuk hal baik, dan menjauhi sifat kufur nikmat. Dalam perspektif Islam, syukur dapat dipandang sebagai ibadah hati yang menciptakan kedamaian dan meningkatkan keberkahan. Nabi Muhammad bersabda dalam riwayat Bukhari, "Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang di atasmu." Sikap ini membantu kita untuk lebih mensyukuri apa yang telah diberikan Allah. Secara logis, bersyukur juga mendorong mental positif yang memperbaiki cara kita memandang masalah dan mencari solusi. Seseorang yang terbiasa bersyukur akan lebih fokus pada apa yang dimiliki daripada apa yang tidak dimiliki, sehingga terhindar dari rasa iri atau dengki. Dalam ilmu psikologi, bersyukur dikenal sebagai salah satu cara efektif untuk meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi stres. Banyak orang yang merasa miskin bukan karena kekurangan materi, tetapi karena kurangnya rasa cukup dalam hati mereka. Allah telah menjanjikan bahwa syukur akan membawa tambahan nikmat, dan janjinya ini adalah hakikat yang tidak pernah meleset. Ketika seseorang terus mengeluh atas kekurangan, ia akan sulit melihat hikmah dan potensi dari apa yang ia miliki. Sebaliknya, rasa syukur melatih hati untuk bersabar dan memanfaatkan nikmat sekecil apapun dengan optimal. Orang yang bersyukur juga cenderung lebih dicintai oleh manusia karena aura positif yang mereka pancarkan. Dalam kehidupan sehari-hari, syukur dapat diwujudkan dengan tidak membuang-buang makanan, menghargai rezeki kecil, dan selalu menyebut nama Allah. Bersyukur juga melibatkan introspeksi untuk memahami bahwa semua nikmat adalah titipan, sehingga mendorong kita untuk menjaga amanah tersebut. Dalam Islam, salah satu bentuk syukur adalah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Rasulullah adalah teladan utama dalam bersyukur, hingga beliau bangun malam untuk sholat tahajud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Ketika bersyukur menjadi kebiasaan, seseorang akan memiliki mental yang lebih tangguh dalam menghadapi cobaan hidup. Syukur juga menjadi penghalang datangnya kemiskinan spiritual yang jauh lebih berbahaya dibanding kemiskinan materi. Dengan bersyukur, manusia tidak hanya mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga pahala yang besar di akhirat kelak. Maka, jadikan syukur sebagai bagian utama dalam kehidupan, agar kemiskinan tidak hanya menjauh secara materi, tetapi juga dari hati dan jiwa. Kedua, menjaga sholat dan ibadah. Dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, "Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Sholat adalah fondasi utama dalam ibadah yang menjaga manusia dari kemiskinan spiritual maupun material. Nabi Muhammad bersabda dalam riwayat Ahmad, "Barang siapa menjaga sholat, maka akan menjadi cahaya, petunjuk, dan keselamatan baginya." Hadis ini menekankan bahwa sholat bukan hanya ritual, tetapi juga panduan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang menjaga sholat cenderung memiliki disiplin waktu yang tinggi, karena terbiasa mematuhi jadwal sholat 5 waktu. Sholat juga membantu menghilangkan kesombongan, karena di dalamnya terdapat rukuk dan sujud sebagai simbol ketundukan kepada Allah. Dari sisi kesehatan, gerakan sholat diketahui memperbaiki aliran darah dan meredakan stres,
yang berdampak positif pada kinerja seseorang. Orang yang meninggalkan sholat seringkali merasa jauh dari Allah, sehingga kehilangan petunjuk dalam menghadapi masalah hidup. Dengan menjaga sholat, seseorang menunjukkan kesungguhannya dalam memenuhi hak Allah sebagai Sang Pencipta. Dalam Al-Quran, sholat juga disebut sebagai kunci utama untuk meminta pertolongan Allah dalam segala urusan. Ketika sholat dilakukan dengan khusyuk, ia menjadi sumber kekuatan spiritual yang mampu mengatasi berbagai tekanan hidup. Sholat juga melatih rasa tanggung jawab, karena melibatkan hubungan langsung antara hamba dan Tuhan. Rasulullah mencontohkan betapa pentingnya menjaga sholat bahkan dalam kondisi sulit, seperti saat perang atau perjalanan jauh. Dengan menjaga sholat, seseorang akan lebih sadar akan waktu dan pentingnya memanfaatkan setiap detik untuk hal-hal produktif. Sholat 5 waktu adalah bukti bahwa manusia tidak boleh sombong atas pencapaiannya, karena semua itu terjadi atas izin Allah. Orang yang menjaga sholat cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak, karena mereka senantiasa mengingat adanya pengawasan dari Allah. Sholat juga membangun koneksi sosial, terutama dalam sholat berjamaah yang mempertemukan umat dari berbagai latar belakang. Dalam masyarakat, mereka yang menjaga sholat seringkali menjadi contoh teladan yang dihormati oleh orang di sekitarnya. Dengan sholat, seseorang juga mendapatkan pahala berlipat ganda sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin melaksanakan ibadah memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Sholat tidak hanya menjadi penghapus dosa, tetapi juga menjadi sarana memohon rezeki yang halal dan berkah. Maka, jangan pernah tinggalkan sholat, karena ia adalah investasi terbaik untuk menjauhkan kemiskinan baik di dunia maupun akhirat. Ketiga, memanfaatkan waktu dengan bijak. Dalam Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1-2, Allah berfirman, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian." Ayat ini adalah peringatan bahwa waktu adalah aset berharga yang sering disia-siakan manusia. Nabi Muhammad bersabda dalam riwayat Bukhari, "Dua nikmat yang banyak manusia tertipu, kesehatan dan waktu luang." Hadis ini mengajarkan pentingnya menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Manajemen waktu yang baik dapat mencegah kemiskinan, karena seseorang mampu merencanakan hidupnya dengan lebih teratur. Orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal tidak berguna seringkali kehilangan kesempatan besar yang ada di depan mata. Dengan memanfaatkan waktu secara bijak, seseorang dapat mengembangkan keterampilan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan produktivitas. Dalam Islam, waktu adalah salah satu nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Rasulullah selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin, baik untuk berdakwah, beribadah, maupun bersama keluarga. Waktu yang digunakan untuk mencari ilmu adalah salah satu investasi terbaik untuk dunia dan akhirat. Dalam sains modern, manajemen waktu terbukti meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi stres. Orang yang menghargai waktu cenderung lebih disiplin dan dihormati oleh orang lain. Dalam kehidupan, waktu tidak bisa diulang, sehingga setiap detiknya harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Mereka yang menyia-nyiakan waktu biasanya menyesal ketika peluang sudah berlalu dan tidak bisa kembali. Dalam Islam, waktu pagi dianggap sangat berkah untuk memulai aktivitas produktif. Rasulullah selalu memulai harinya dengan sholat subuh dan berdoa agar diberi keberkahan dalam rezeki dan waktu. Dengan memanfaatkan waktu secara bijak, seseorang dapat mencapai banyak hal tanpa merasa terburu-buru. Waktu yang dihabiskan untuk amal kebaikan juga akan menjadi tabungan pahala di akhirat kelak. Mereka yang tidak mampu memanfaatkan waktu seringkali terjebak dalam kebiasaan buruk yang merugikan diri sendiri. Dalam perspektif ekonomi, manajemen waktu yang baik membantu seseorang mencapai kesuksesan dengan lebih cepat. Waktu juga bisa menjadi alat untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Maka, jangan pernah meremehkan pentingnya waktu, karena ia adalah karunia Allah yang sangat berharga. Keempat, bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Ayat ini adalah motivasi untuk terus berusaha memperbaiki keadaan hidup. Nabi Muhammad bersabda dalam riwayat Bukhari,
Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Hadis ini menegaskan pentingnya kerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal. Orang yang bekerja keras biasanya lebih dihargai oleh orang lain, karena mereka dianggap mandiri dan bertanggung jawab. Kerja keras adalah bentuk nyata dari tawakal, di mana seseorang berusaha sambil tetap bergantung kepada Allah. Dalam Islam, tidak ada tempat bagi orang yang malas, karena kemalasan hanya membawa kemiskinan dan kehinaan. Rasulullah adalah teladan utama dalam bekerja keras, baik sebagai pedagang, pemimpin, maupun kepala keluarga. Dengan bekerja keras, seseorang juga mampu mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dalam dunia modern, mereka yang tekun bekerja biasanya lebih cepat mencapai kesuksesan daripada mereka yang hanya bermalas-malasan. Allah mencintai hambanya yang bekerja keras dengan niat yang baik dan cara yang halal. Kerja keras juga mendidik seseorang untuk lebih sabar dan gigih dalam menghadapi tantangan hidup. Orang yang rajin bekerja cenderung lebih percaya diri, karena merasa telah melakukan yang terbaik untuk hidupnya. Dalam Islam, kemiskinan seringkali menjadi ujian yang berat, dan kerja keras adalah salah satu cara mengatasinya. Mereka yang bekerja keras biasanya lebih pandai dalam mengatur keuangan, karena menghargai hasil usahanya sendiri. Dalam sejarah Islam, para sahabat Rasulullah dikenal sebagai pekerja keras yang gigih dalam mencari nafkah. Dengan kerja keras, seseorang juga dapat memberikan manfaat kepada orang lain, baik melalui pekerjaan maupun sedekah. Kerja keras tidak hanya membangun kekayaan materi, tetapi juga kekayaan hati yang diiringi dengan rasa syukur. Dalam hadis, Rasulullah menegaskan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang mengajarkan pentingnya mandiri dalam mencari nafkah. Orang yang putus asa akan kehilangan banyak peluang untuk memperbaiki hidupnya. Maka, meskipun menghadapi kesulitan, jangan pernah berhenti bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Dengan kerja keras yang disertai tawakal, insya Allah kemiskinan akan menjauh dan keberkahan hidup akan datang. Kelima, berbuat baik dan memberi sedekah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 245, Allah berfirman, barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya, yang mengajarkan bahwa sedekah adalah investasi spiritual yang membawa keberkahan rezeki. Nabi Muhammad bersabda dalam hadits riwayat Muslim, sedekah tidak akan mengurangi harta, sehingga setiap kebaikan yang dilakukan dengan memberi selalu menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda di sisi Allah. Memberi sedekah merupakan manifestasi cinta kepada sesama yang mengukuhkan keimanan dan meningkatkan solidaritas sosial. Orang yang rajin bersedekah memiliki hati yang lapang dan terbiasa mengingat bahwa nikmat yang diterima adalah titipan Allah. Sedekah dapat membantu meringankan beban orang lain yang sedang mengalami kesulitan, sehingga tercipta harmoni dalam masyarakat. Dalam sains modern, berbagi dapat meningkatkan kesejahteraan mental serta menurunkan tingkat stres melalui aktivasi hormon bahagia. Rasulullah mengajarkan bahwa memberi harus dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Dengan berbuat baik, seseorang tidak hanya membantu sesama tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kebaikan dalam hidupnya sendiri. Sedekah yang dilakukan secara rutin menjadi bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, dan ini semakin mempererat hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam pelaksanaan sedekah, terdapat hikmah bahwa harta yang disisihkan akan membuka pintu rezeki yang tidak terduga. Banyak ulama menekankan pentingnya sedekah sebagai sarana membersihkan hati dari sifat kikir dan keserakahan. Islam mengajarkan bahwa sedekah adalah ibadah yang paling mudah namun memberikan dampak besar bagi kesejahteraan umat. Dalam konteks ekonomi, sedekah juga mengalirkan sirkulasi dana yang membantu memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Orang yang sering bersedekah cenderung mendapatkan pertolongan Allah saat menghadapi kesulitan duniawi karena pahala yang mengalir tanpa henti. Sedekah meningkatkan rasa empati dan kepekaan sosial karena membuat seseorang sadar akan keberadaan orang yang kurang beruntung. Dalam sejarah Islam, terdapat banyak kisah inspiratif tentang kedermawanan yang membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Dengan rutin berbuat baik, seseorang dapat membangun jaringan sosial yang kokoh, yang kemudian membantu dalam berbagai aspek kehidupan.
Nilai-nilai sedekah mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan membantu meredakan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Melalui sedekah, seorang muslim tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga jiwanya dari sifat kikir dan egois. Maka, dengan konsistensi dalam berbuat baik dan memberi sedekah, Allah akan melipat gandakan nikmat, menghindarkan kemiskinan, serta menciptakan keberkahan yang menyeluruh dalam kehidupan. Keenam, menjaga silaturahmi. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1, Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, yang menekankan pentingnya menjaga hubungan antar sesama sebagai bagian dari iman. Nabi Muhammad bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi, sehingga menjaga hubungan antar manusia merupakan salah satu kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Silaturahmi bukan sekadar hubungan darah, tetapi juga merupakan pondasi dari masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Dengan menjaga hubungan baik, seseorang membuka peluang untuk mendapatkan bantuan, informasi, dan dukungan moral di masa-masa sulit. Hubungan kekeluargaan dan persaudaraan membantu menguatkan jalinan sosial, sehingga kemiskinan tidak hanya dihadapi secara individu melainkan bersama-sama. Dalam praktiknya, silaturahmi mendorong terciptanya jaringan yang efektif dalam dunia usaha dan karir, karena kepercayaan lahir dari hubungan yang dekat. Ulama menegaskan bahwa pemeliharaan silaturahmi merupakan perintah yang harus dijalankan untuk menghindarkan dari sikap keterasingan dan permusuhan. Masyarakat yang solid melalui silaturahmi akan lebih mampu mengatasi tantangan ekonomi bersama dengan berbagi ilmu dan sumber daya. Rasulullah selalu mengedepankan sikap ramah dan peduli terhadap sesama, yang tercermin dari setiap interaksi sosial beliau. Dalam konteks psikologi, hubungan interpersonal yang kuat terbukti meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi risiko stres serta depresi. Silaturahmi juga memperkaya wawasan seseorang, karena perjumpaan dengan orang lain membuka kesempatan belajar dan bertukar pengalaman. Dengan menjaga tali persaudaraan, seseorang belajar untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas ego pribadi. Nilai kekeluargaan dalam Islam mendorong setiap individu untuk senantiasa terhubung, meskipun terpisah jarak dan waktu. Dalam setiap kesempatan, menjalin komunikasi dan menampilkan sikap empati dapat memperkuat ikatan batin antar sesama. Hubungan yang sehat melalui silaturahmi tidak hanya memberikan manfaat duniawi, tetapi juga menjadi bekal pahala yang besar di akhirat. Dalam sejarah Islam, banyak kisah tentang kebaikan umat yang mengatasi perbedaan melalui keikhlasan menjaga silaturahmi. Menjaga hubungan baik juga berimplikasi pada terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan mendukung kemajuan bersama. Dalam setiap langkah, seorang Muslim hendaknya selalu menyempatkan waktu untuk menghubungi saudara dan kerabatnya, sebagai wujud kepedulian sosial. Dengan demikian, silaturahmi menjadi jembatan yang menghubungkan hati manusia, mengalahkan segala bentuk kesepian dan keterasingan. Maka, melalui pemeliharaan silaturahmi, rezeki akan mengalir lancar, umur akan dipanjangkan, dan kemiskinan dapat dihindarkan melalui kebersamaan dan tolong-menolong. Ketujuh, jujur dalam segala urusan. Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, yang menegaskan bahwa kejujuran merupakan ciri utama keimanan yang sejati. Nabi Muhammad dalam hadits riwayat Bukhari menegaskan, jujur membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga, yang artinya kejujuran merupakan jalan menuju kehidupan yang diberkahi oleh Allah. Kejujuran adalah landasan kepercayaan, sehingga setiap hubungan sosial dan bisnis akan lebih kokoh jika dijalankan dengan integritas penuh. Orang yang berpegang pada kejujuran cenderung memiliki reputasi yang baik, yang mempermudahnya mendapatkan dukungan dalam menjalani usaha dan karir. Dalam kehidupan bermasyarakat, kejujuran membantu menghindarkan konflik dan meningkatkan harmoni antar individu karena saling menghargai kebenaran. Secara psikologis, hidup dengan kejujuran membawa ketenangan batin dan mengurangi beban moral dari perasaan bersalah. Kejujuran merupakan fondasi dalam setiap transaksi ekonomi, karena bisnis yang dijalankan secara jujur akan mendapatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Rasulullah adalah teladan utama dalam kejujuran,
selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran yang diajarkan Allah. Kejujuran juga mengajarkan kita untuk selalu introspeksi diri dan tidak menipu diri sendiri, sehingga jalan menuju kemajuan menjadi lebih jelas. Dalam sains sosial, integritas dinilai sebagai kualitas utama yang membawa manusia menuju hubungan yang sehat dan produktif. Seorang Muslim yang jujur akan merasakan keamanan spiritual karena hidupnya selaras dengan perintah Allah. Dalam setiap keputusan, kejujuran membantu individu memilih jalan yang benar meskipun menghadapi tantangan atau kerugian sesaat. Kejujuran juga merupakan bentuk ibadah, karena dengan berkata jujur, seseorang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Ulama banyak berpendapat bahwa masyarakat yang jujur akan terbebas dari berbagai permasalahan seperti korupsi, penipuan, dan kedzoliman. Dengan mengedepankan kejujuran, setiap rencana dan usaha yang dijalankan menjadi lebih transparan serta menghasilkan kebaikan yang berkesinambungan. Dalam konteks keluarga, kejujuran membangun ikatan yang kuat antar anggota, sehingga tercipta lingkungan yang saling percaya dan harmonis. Kejujuran juga merupakan modal utama bagi setiap pemimpin untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan rakyatnya. Melalui kejujuran, setiap kesalahan dapat diakui dan diperbaiki, sehingga jalan menuju perbaikan diri selalu terbuka. Dengan berpegang pada kejujuran, seseorang menghindari konflik serta mengurangi kekhawatiran yang mengakibatkan kemiskinan hati dan pikiran. Maka, jadikan kejujuran sebagai prinsip hidup, agar setiap urusan tidak hanya lancar secara duniawi, tetapi juga mendapat ridho Allah dan keselamatan di akhirat. Kedelapan, tidak boros dan hidup hemat. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu boros karena sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan," yang mengingatkan umat Islam agar tidak menyia-nyiakan rezeki yang telah diberikan Allah. Nabi Muhammad dalam hadits riwayat Ahmad menyarankan, makan, minum, berpakaian, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan kesombongan, sehingga hidup hemat menjadi bagian dari ketaatan kepada Allah. Hidup hemat bukan berarti melarat secara mutlak, melainkan mengelola rezeki dengan bijak agar tidak terjerumus pada pemborosan yang merugikan. Orang yang hidup hemat cenderung bisa menabung dan mengatur keuangan dengan baik, yang merupakan pondasi untuk menghindari kemiskinan. Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan yang bijak adalah bagian dari amanah yang harus dijaga agar tidak disia-siakan. Banyak ulama menekankan bahwa hidup sederhana memberikan kebahagiaan yang tak ternilai, karena menghindarkan dari tekanan ekonomi dan kecemasan. Hemat juga membantu dalam mengurangi beban utang yang seringkali menjadi penyebab utama kemiskinan pada masyarakat modern. Dengan hidup hemat, seseorang belajar untuk membedakan antara kebutuhan yang esensial dan keinginan yang bersifat konsumtif. Rasulullah selalu mencontohkan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari meskipun beliau memiliki tanggung jawab yang besar. Pengetahuan tentang manajemen keuangan modern mendukung pandangan Islam bahwa menghindari pemborosan membantu dalam menciptakan stabilitas ekonomi pribadi. Penghematan yang dilakukan dengan bijaksana akan membuka peluang untuk investasi pada hal-hal produktif dan bernilai di masa depan. Hidup hemat juga mengajarkan disiplin dan mendorong seseorang untuk lebih kreatif dalam mencari solusi keuangan. Dalam keluarga, pengelolaan keuangan yang hemat menjadi contoh yang baik bagi generasi muda untuk memiliki mentalitas mandiri dan bertanggung jawab. Seseorang yang terbiasa hidup sederhana cenderung lebih mensyukuri setiap nikmat yang diterima, sehingga tidak mudah merasa iri terhadap kesenangan orang lain. Dalam sains modern, perilaku hemat dikaitkan dengan kecerdasan dalam mengatur sumber daya yang terbatas untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang. Dengan mengurangi pemborosan, seseorang juga turut menjaga kelestarian lingkungan karena konsumsi yang berlebihan biasanya berdampak negatif terhadap alam. Hemat bukan berarti tidak menikmati hidup, melainkan menikmati hidup dengan kesadaran atas setiap rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah. Nilai kesederhanaan selalu menjadi topik yang diutamakan dalam ajaran Islam, karena berkaitan langsung dengan rasa syukur dan tawakal. Orang yang hidup hemat dan cerdas dalam berkeuangan akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang sering muncul secara tiba-tiba. Maka, dengan tidak boros dan hidup hemat, Allah akan memberi kemudahan dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan, sehingga kemiskinan dapat dihindarkan baik dalam bentuk materi maupun spiritual. Kesembilan, memohon pertolongan kepada Allah.
Dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 5, Allah berfirman, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, yang mengajarkan bahwa setiap usaha harus disertai dengan ketergantungan kepada Allah. Nabi Muhammad dalam hadits riwayat Qatadah mengingatkan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupkan keperluannya, sehingga memohon pertolongan kepada Allah adalah bentuk ketaatan yang membawa keberkahan. Dalam setiap langkah dan perjuangan, manusia harus senantiasa mengingat bahwa semua rezeki berasal dari Allah dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Memohon pertolongan kepada Allah mengajarkan kita untuk selalu menyadari keterbatasan diri dan mencari kekuatan dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Hal ini juga mendorong seseorang untuk senantiasa meningkatkan doa dan ibadah sebagai senjata dalam menghadapi kesulitan hidup. Dalam kondisi apapun, kebergantungan kepada Allah menjadi sumber kekuatan yang tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Rasulullah selalu mencontohkan betapa pentingnya doa sebagai jembatan antara manusia dan Allah yang menghubungkan hati dengan kehendaknya. Dengan memohon pertolongan kepada Allah, hati akan menjadi lebih tenang dan pikiran akan lebih fokus dalam merencanakan langkah ke depan. Banyak ulama menyatakan bahwa kunci keberhasilan dalam dunia dan akhirat adalah dengan selalu menjadikan Allah sebagai pusat harapan dan tempat bertolak ansur. Kepercayaan penuh kepada Allah juga membuka jalan rezeki yang sebelumnya tak terlihat, karena setiap doa pasti dijawab dengan cara yang terbaik. Dalam sains modern, kepercayaan dan harapan positif terbukti dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas seseorang dalam bekerja. Doa yang tulus merupakan bentuk komunikasi langsung dengan Sang Pencipta yang dapat meredakan segala kegelisahan dan keraguan. Setiap doa adalah ungkapan kerendahan hati dan kesadaran bahwa manusia tidak mampu mengendalikan segala sesuatu sendiri. Dalam sejarah Islam, banyak kisah inspiratif tentang bagaimana doa telah mengubah keadaan yang sulit menjadi berkat yang melimpah. Meminta pertolongan kepada Allah juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada kekuatan diri sendiri, sehingga selalu ada ruang untuk perbaikan. Hal ini memperkuat mental dan spiritual, karena setiap tantangan yang dihadapi akan terasa lebih ringan dengan keyakinan bahwa Allah menyertainya. Dalam setiap keberhasilan, manusia harus tetap mengakui bahwa segala usaha itu didukung oleh rahmat dan pertolongannya. Doa yang dilakukan dengan istiqomah dan penuh keikhlasan akan membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah, seseorang dapat menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan keberanian dalam menghadapi risiko. Maka, jadikanlah memohon pertolongan kepada Allah sebagai landasan dalam setiap aktivitas, agar kemiskinan dan segala bentuk kesusahan dapat diatasi dengan pertolongannya yang tiada batas. Ke-10. Menghindari sifat iri dan dengki. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, yang mengajarkan pentingnya mensyukuri kelebihan yang telah diberikan oleh Allah pada setiap individu. Nabi Muhammad dalam hadits riwayat Muslim menegaskan, janganlah kalian saling mendengki, saling membenci, dan saling membelakangi, sehingga sifat iri hati dan dengki harus dihindari agar tidak merusak hubungan antar sesama. Iri hati adalah penyakit hati yang dapat merusak kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup, bahkan membawa kepada kemiskinan spiritual yang lebih berbahaya. Orang yang terbebas dari sifat iri hati akan lebih mampu memfokuskan diri pada pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidupnya. Dalam masyarakat, rasa iri hati seringkali menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketidakadilan yang menghambat kemajuan bersama. Dengan menghindari sifat iri hati, seseorang belajar untuk menghargai pencapaian orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai ancaman. Ulama menekankan bahwa penting untuk membersihkan hati dari sifat dengki agar dapat menjalani hidup dengan ikhlas dan lapang dada. Dalam sains modern, diketahui bahwa perasaan iri hati dapat memicu stres dan kecemasan yang berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik. Menjaga sikap ikhlas dan bersyukur atas karunia masing-masing membantu membuka jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan secara menyeluruh. Rasulullah selalu mengajarkan bahwa Allah memberikan karunia kepada masing-masing hambanya sesuai dengan takdir dan aturannya yang sempurna. Dengan menghindari iri hati, seorang muslim dapat lebih fokus pada perbaikan diri dan memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah serta doa. Setiap keberhasilan yang diperoleh seharusnya dijadikan motivasi untuk berkembang,
bukan menjadi sumber perbandingan yang memicu dengki. Dalam hubungan antar individu, sikap rendah hati akan memudahkan terciptanya kerjasama yang harmonis dan saling mendukung. Kehidupan yang bebas dari iri hati memungkinkan seseorang untuk selalu bersyukur atas nikmat yang dimilikinya, sehingga tercipta kebahagiaan sejati. Masyarakat yang menjauhi sifat iri hati cenderung lebih damai dan produktif, karena setiap individu mampu menghargai perbedaan dan keunikan masing-masing. Dalam Islam, bersyukur atas setiap karunia yang diberikan merupakan antitesis dari rasa iri hati yang justru menutup pintu keberkahan. Menghindari iri hati juga berarti mengakui bahwa setiap orang memiliki perjalanan rezeki yang berbeda-beda sesuai dengan aturan Allah. Sikap positif yang muncul dari hati yang bersih dari iri dan dengki akan memudahkan seseorang dalam mencapai keberhasilan di berbagai bidang. Dengan demikian, menghindari sifat iri hati adalah kunci untuk membuka kunci pintu rezeki yang berlimpah dan menghindarkan dari keretakan hubungan antar sesama. Maka, jadikanlah sikap ikhlas dan hati yang bersyukur sebagai tameng untuk melindungi diri dari sifat iri dan dengki, sehingga keberkahan serta rezeki selalu mengalir tanpa terhambat.